Kenapa? Di Islam membolehkan poligami. Tiba-tiba laki-laki itu alasannya adalah pengen berpoligami karena macam-macam. Sebenarnya menjadi stigma begini, Ustadz. Anggaplah misalnya dua belah pihaknya setuju, Ustadz. Jadi kita nanti sekalian kita bahas ya mengenai yang izin apa nggak izin apa segala macamnya. Cuma memang yang menjadi satu pembahasan atau polemik adalah dua-duanya mungkin iya aja, setuju-setuju aja, tapi nyatanya adalah dipaksain. Jadi memang banyak stigma negatifnya. Ada yang diem-diem, ada yang berizin tapi ujung-ujungnya istrinya nggak ridho di pertengahan jalan. Ini dua-dua sepakat ini maksudnya suami istri? Suami istrinya. Oke. Nah tapi nyatanya dengan kondisi ekonomi akhirnya malah menjadi mudorot. Saya punya teman-teman sih lebih tepatnya. Saya nggak usah bahas profesinya apa, tapi dengan segala hormat ya, gajinya pun juga sepertinya di bawah sedikit UMR, Ustaz. UMR Jakarta ya. Tapi istri 3, Ustaz. Nah maksud saya kayak Akur nggak? Ah, sudah, itu jawabannya. siap, Ustaz. Silakan Ustaz, barakallahu Jadi jangan sorotin pendapatannya orang, tapi dia berhasil memanage atau tidak. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poligami ibadah. Oke. Dan dia bab tertinggi dalam kitab nikah. Oke. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Ya. Satu sisinya memang dia ibadah yang wajar kalau dikejar dan berusaha diterapkan oleh kaum laki-laki karena memang yang poligami laki-laki. Ya. Kalau perempuan kan tidak ada poliandri. Kalau perempuan memiliki 2 orang suami, dua-duanya tuangkan sperma, maaf saya bahasakan ini. Kemudian si perempuan hamil tidak tahu siapa ayahnya. Iya lagi. Tapi kalau poligami, seorang laki-laki punya 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, lalu hamil istrinya, maka jelas siapa ayahnya. Atau setiap istri pun hamil, setiap jelas ayahnya gitu. Itu diantara hikmah rasionalnya sih ya. Ya. Dan poligami ini bukan hal yang baru bagi umat Islam, bagi umat Muhammad SAW, tapi semua umat Muslim kita sudah mengenal poligami. Ya. Mayoritas nabi-nabi juga dinukil mereka berpoligami. Kisah yang masyhur Nabi Ibrahim AS punya Sarah yang lahir Ishak diangkat jadi nabi, Hajar istri kedua lahir Ismail alaihissalam, itu kan poligami. Itu tidak asing gitu loh. Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki sekian banyak istri berpoligami, bahkan ada juga di masa itu ada masalah selir gitu ya. Dan itu tidak asing, misalnya di kehidupan kerajaan-kerajaan ini di kalangan manusia tidak asing masalah poligami itu, karena memang orang kalau ingin memiliki keturunan banyak ya otomatis bukan cuma dari satu istri, tapi akan ada beberapa orang istri. Cuma Islam datang mengatur dan menata dengan rapi, seperti pembatasan 4, seperti harus ada keadilan, seperti harus ada tidak ada kezaliman, tentu dan ada kemampuan ya. Semua ini masuk ke masalah hal-hal yang harus diperhatikan. Itu dulu poinnya.